Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat malam ini, Haji. Selamat malam. Ya, pertemuan kali ini kita mau membahas dan mau mempresentasikan hasil kerja kita selama kegiatan akademik pada PPG Prajabatan Gelombang 1 ini yang sudah dilaksanakan hampir selesai dalam satu semester. Nah, setiap hari Jumat pasti ada kegiatan praktik membuat berbagai media pembelajaran yang dikolaborasikan dengan teknologi. Salah satunya adalah live worksheet, AR, VR, dan lain sebagainya. Sudah siap, Mbak Nevia? Sudah, Mbak. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan, Mbak Nevia. Ya, saya akan share screen media pembelajaran saya mengenai worksheet. Ya, Sebentar, ini, Mbak, masih. oh ya, Ya, udah. Pak sudah terlihat? Sudah, bisa Ya, dilanjut, Mbak. ini media pembelajaran saya itu worksheet, dan ini ada materi teks artikel, kemudian ada menyusun teks artikel, dan LKPD peserta didik. Yang pertama, sebelum membuat materi ini, saya membuat akunnya terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat akun, menyiapkan PPT-nya terlebih dahulu, menyiapkan PPT, kemudian PPT-nya ini ditaruh di template worksheet-nya ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada materi unsur kebahasaan dari teks artikel. Ini ada macam-macamnya, adverbia, kemudian konjungsi, kosakata, dan ini hanya materi. Kemudian yang berikutnya ini, kita dapat menyisipkan video di dalam media worksheet. Misalnya seperti ini contohnya. Nah, kita bisa menyisipkan video di dalam PPT ini. Ada video, kemudian ada materinya juga. Terus ini ada latihan soal, kemudian ada lembar kosong. Ini untuk peserta didik bisa menjawab di lembar worksheet ini. Kemudian untuk LKPD-nya bentuknya PDF. Nah, ini tampilannya. Misalnya ini contoh teks artikel batik asli Indonesia. Ini bentuknya PDF, kemudian ini ada LKPD peserta didik. Jadi peserta didik dapat mengisi dalam LKPD ini yang sudah dibuat. Ya, media selanjutnya itu ada Aniflip. Aniflip yang saya gunakan yaitu buku paket teks bahasa Indonesia. Ini kelas 12.
Ya, sebentar ya ini masih loading. Nah, ini bentuknya Aniflip. Ini buku teks bahasa Indonesia kelas 12. Mereka bisa baca melalui media Aniflip ini jika mereka tidak membawa buku paket. Nah, seperti ini. Manfaat dari media Aniflip ini untuk peserta didik yaitu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, kemudian dapat memberikan manfaat bagi pengajaran dan pembelajaran karena tidak terpaku dengan buku fisiknya. Nah, ini contohnya. Kemudian media pembelajaran selanjutnya yang pernah saya buat ada AR dan VR. Nah, ini yang VR. Sebelum membuat ini, terlebih dahulu kita membuat akunnya dulu. Setelah membuat akun, kita menyiapkan PPT yang ada di Canva. Setelah itu kita mencari Sebentar, Mbak, gambar. ini masih hitam. Nah, ya, ini sudah terlihat. Oh, udah. Ya, Udah. yang pertama Bisa itu, dilanjutkan. ya, makasih. Yang pertama itu media VR. VR ini pertama kita membuat akunnya terlebih dahulu. Terus setelah membuat akun, kita menyiapkan PPT-nya, PPT materi. Dan setelah itu kita menyiapkan gambar panorama yang sesuai dengan materi yang akan digunakan atau pemandangan yang indah yang menarik peserta didik untuk membaca. Ini misalnya ada materi unsur kebahasaan. Nah, ini mereka bisa membacanya melalui ini dan bisa diputar-putar, bisa dilihat gambarnya juga. Contohnya seperti ini. Dan linknya ini nanti bisa dikirim ke peserta didik. Manfaat dari VR ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Kemudian peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik. Media selanjutnya ada AR. Ya, ini masih loading. Nah, ini sudah terlihat apa belum ya? Sudah, Mbak. Sudah. Ini contohnya media AR. Sebelum membuat medianya, kita juga sama seperti yang tadi, membuat akunnya terlebih dahulu, kemudian menyiapkan PPT, dan di sini itu contohnya yang saya buat seperti ini.
Ini yang slide kedua. Ini yang slide ketiga. Ya, ini yang slide keempat. Nah, untuk manfaatnya sendiri dapat meningkatkan proses pembelajaran peserta didik, kemudian dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, juga dapat sebagai hiburan karena peserta didik dalam belajar tidak monoton media pembelajarannya. Tadi di berbagai slide bisa ditambahkan audio, kemudian ditambahkan gambar-gambar yang ada di fitur AR itu sendiri. Kemudian media pembelajaran selanjutnya itu berbentuk video pembelajaran. Nah, ini misalnya ini sudah memasuki kegiatan inti, kemudian ada penulis. Nah, ini video pembelajarannya bisa diedit menggunakan aplikasi, kemudian bisa disisipkan menggunakan ada opening, kemudian ada teks yang ada di bawah itu. Seperti itu. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya Mbak Nevia. Nah, dari kelima presentasi ini berarti membuktikan bahwa memang selama kegiatan akademik di hari Jumat ini Mbak Nevia mengikuti dengan baik sehingga bisa mempraktikkan semua apa yang diajarkan oleh tentor ya. Kita lanjutkan ke Mbak. Gimana ini sudah? Allah siap, Mbak. Oke.
Oke, waktu dan tempat saya silakan Mbak Yuni. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek dari kegiatan akademik di hari Jumat. Ada 5 proyek. Yang pertama adalah lab worksheet. Sebentar, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Mbak, di layar? Sudah terlihat di layar yang saya share screen? Sudah ya. Di dalam lab worksheet ini saya gunakan media sebagai materi, terus kemudian ada contoh dari template-nya, dan terakhir ada lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam membuat lab worksheet, sebelum membuatnya, kita membuat PPT terlebih dahulu, kemudian saya mencari contoh lab worksheet yang berupa video yang ada di YouTube, kemudian juga saya membuat lembar kerja berupa PDF. Nah, ini adalah tampilan dari yang saya buat. Ini misalnya ada contoh teks anekdot dari Dodit. Ini bisa diklik oleh peserta didik, diputar melalui link yang sudah saya bagikan ke peserta didik. Kemudian juga ada bahan ajar. Bahan ajar yang berupa PowerPoint. Nah, PowerPoint ini juga bisa dilihat oleh peserta didik. Peserta didik nantinya bisa belajar secara mandiri melalui PowerPoint yang sudah saya bagikan, melalui juga media live worksheet ini. Kemudian ada link, ini jika dibuka, linknya akan muncul lembar kerja peserta didiknya. Jadi di dalam template tersebut sudah ada beberapa, yaitu materi, contoh, dan juga ada lembar kerja peserta didiknya. Jadi tidak usah memakan banyak tempat. Sebentar, masih loading. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam lab worksheet tersebut, di template tersebut sudah terdapat lembar kerja peserta didik yang bisa dikerjakan oleh peserta didik di lab worksheet tersebut. Nah, untuk manfaat di media ini, peserta didik akan lebih tertarik dalam pembelajaran dan memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi, serta terdapat penilaian yang variatif yang juga menjadikan peserta didik tidak jenuh terhadap pembelajaran. Kemudian, proyek yang kedua adalah membuat flipbook. Nah, flipbook ini saya buat melalui Heizin.com. Bentar, masih loading. Tampilannya belum terlihat ya, Mbak ya. Nah, di dalam saya membuat flipbook ini, saya membuat materi atau bahan ajar yaitu teks anekdot. Ini untuk mempermudah peserta didik dalam belajar secara mandiri. Hal yang perlu disiapkan sebelum membuat flipbook adalah file yang berupa PDF, kemudian diekspor ke Heizin, diupload ke Heizin, dan ini langsung menjadi flipbook. Masih loading, dan ini nanti bisa dibuka
peserta didik melalui link yang sudah guru atau saya bagikan. Dari sini nanti kita bisa membukanya. Nah, di dalam flipbook kita juga tidak hanya bisa memberikan teks-teks saja, namun di dalam flipbook kita bisa memberikan link, kemudian video, juga ada audio, gambar, dan lain sebagainya. Ini bisa dibuka seperti ini. Jadi ini sangat menarik sekali untuk peserta didik sebagai bahan belajarnya. Dan peserta didik tidak harus belajar melalui buku teks yang biasanya mereka pelajari. Namun dalam flipbook ini pembelajaran akan menjadi variatif dan interaktif. Untuk manfaatnya, flipbook ini dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri bagi peserta didik yang menarik, interaktif, dan juga dapat dibuka di mana saja sesuai peserta didik tersebut berada. Kemudian diharapkan dari media pembelajaran flipbook ini, peserta didik dapat meningkatkan minat dalam belajarnya secara mandiri. Kemudian proyek yang ketiga ada AR. Nah, AR ini bisa diakses di assembler.com. Login. Ini tampilan utamanya. Ini AR yang sudah saya buat sebagai media pembelajaran. Saya juga menggunakan teks anekdot dalam pembuatan AR. Nanti loading. Karena terkendala sinyal, mungkin saya akan share screenshot-nya saja untuk menghemat waktu. Loading. Sudah terlihat di layar, Mbak? Belum kelihatan. Masih loading ya, Mbak? Ini Mbak Yuni kayaknya sinyalnya agak kurang lancar, jadi macet-macet. Makanya saya share screenshot-nya saja. Iya, dicoba. Waktu. Sekarang kelihatan ini. Kelihatan proyek. Sangat Belum lama. bisa. Iya, belum bisa. Ini masih di proyek editor AR ya. Di proyeknya ini AR. Mungkin dikasih lihat ini screenshotan Ya, hasilnya aja nggak apa-apa deh kayaknya. Iya, Mbak. Ini proyek saya. Untuk membuka ini susah ya, saya share ini saja. Screenshot-nya saja. Sudah terlihat screenshot-nya? Sudah ya. Baik, ini adalah hasil AR dari saya yang bisa dibuka dari assembler.com. Ini adalah akun saya.
Kemudian saya membuat ini sebenarnya kalau tidak screenshot bisa diputar-putar, kita bisa juga melihat secara 3 dimensi, namun ini hanya screenshotan saja, jadi tidak bisa karena saya terkendala oleh sinyal. Dan kemudian ini adalah slide pertama, yang ini slide kedua, yang ini ada slide ketiga. Ada juga slide ketiga. Nah, ini adalah AR yang sudah saya buat. Untuk pembuatan AR ini, sebelum kita membuat media pembelajaran ini, kita harus mempersiapkan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini nanti diekspor atau diubah menjadi gambar, yaitu JPEG atau PNG. Nah, kemudian pembuatannya ini bisa ditaruh dari template-template ini bisa ditaruh sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ini adalah menarik untuk peserta didik, ada objek, yaitu ada siswa, dan juga ada gurunya. Kemudian AR ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Karena pada AR ini terdapat hiburan-hiburan. Ini biasanya itu kalau tidak screenshotan bisa gerak-gerak, jadi bisa untuk sarana hiburan peserta didik agar tidak jenuh belajar dengan buku-buku teks saja ataupun ceramah-ceramah saja. Dan juga gambar-gambar ini atau objek ini sebagai realita. Sudah cukup untuk AR, kemudian VR. Semoga sinyalnya bisa ya Mbak. Baik, untuk selanjutnya project yang keempat yaitu VR atau virtual reality. Nah, untuk mengakses atau membuat VR itu di web teasis.io. Saya share dulu VR atau virtual reality yang sudah saya buat. Sudah muncul di layarnya, Mbak? Sudah ya? Belum, sedang proses, masih hitam, Mbak. Nah, untuk yang harus dipersiapkan sebelum membuat VR, yakni kita harus membuat PPT terlebih dahulu. PPT-nya kita ekspor ke gambar, JPEG boleh, ataupun PNG juga boleh. Kemudian kita juga harus mempersiapkan background yang kita gunakan dengan foto yang 360 derajat. Ini adalah tampilan VR yang sudah saya buat dengan background Candi Prambanan, karena teks yang saya buat adalah teks hikayat. Nah, kenapa saya memilih Candi Prambanan? Karena di dalam teks hikayat ada contohnya, yaitu cerita dari Roro Jonggrang. Itu termasuk dari hikayat. Ini adalah VR yang sudah saya buat. Ini ada kaidah kebahasaan dari VR, kaidah kebahasaan dari teks hikayat, kemudian ada pengertiannya, ada ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Ini bisa diputar-putar VR-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Gambar ini yang kita buat dari PowerPoint. PowerPoint-nya yang kita sudah ekspor tadi ke gambar. Kemudian ditempel ke bagian yang sesuai kita inginkan, dan kita seperti itu. Jika kita sudah selesai, Mohon maaf, ini sepertinya Mbak Yuni terkendala sinyal lalu terpental ya? Terpental keluar ya? untuk selanjutnya saya akan men-share
video pembelajaran yang sudah saya buat. Saya membuat atau mengedit video ini dari CapCut. Bisa dilanjut Mbak Yuni? Sepertinya sinyalnya sudah stabil. Ini sudah bisa terlihat di layar video yang saya share. Videonya belum, tapi ini di Chrome ya? Di Chrome yang ini, jendela Zoom. Nah, sudah. Ini adalah video yang sudah saya buat. Nah, sebelum kita membuat video pembelajaran, kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran atau praktik pembelajaran terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah melaksanakan praktek dengan teman sendiri. Kemudian untuk mengedit, proses editing saya menggunakan CapCut karena saya rasa yang lebih mudah. Kemudian juga di aplikasi tersebut kita bisa menambahkan teks sebagai penanda bahwa kegiatan pembelajaran atau kita akan mengetahui kegiatan pembelajaran tersebut. Seperti ini. Peserta didik memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Ini juga suruh melakukan presensi. Ini saya memberikan teks agar lebih memudahkan untuk mengetahui kegiatan tersebut, kegiatan pembelajaran tersebut sedang melakukan proses yang seperti apa. Kemudian jika sudah kita mengedit, kita ekspor dan kita simpan. Lalu manfaat membuat media atau membuat video pembelajaran tersebut untuk mahasiswa PPL sebagai bekal nanti ketika sudah di semester 2 kita akan mendapatkan tugas, yaitu nanti kita ada UPIN. Jadi agar mempermudah mahasiswa PPG Prajabatan untuk editing. Maka dari itu kemarin kita sudah belajar untuk mengedit video melalui CapCut. Ini video yang sudah saya buat ada 10 menit lebih. Terima kasih, hanya itu yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Aplikasi yang telah digunakan ya akademik di hari Jumat dari awal sampai akhir sehingga bisa membuat aplikasi tersebut meskipun tadi ada beberapa kali terkendala sinyal, tetapi ada hasil yang bisa dipresentasikan. Terima kasih Mbak Yuni. Kita lanjut saja ke presentasi terakhir yaitu saya sendiri yang akan mempresentasikan hasil praktik saya. Sebentar. Saya screen.
terlihat tidak ya? Sudah terlihat, Mbak. Yaitu live worksheet. Sebelum masuk ke aplikasi ini, tentunya kita harus membuat akunnya terlebih dahulu, bisa menggunakan akun email kita sendiri. Bisa email yang dari Kemendikbud atau email kita sendiri ya. Nah, worksheet ini biasanya digunakan untuk sebentar. Worksheet ini biasanya digunakan untuk mengatasi masalah di mana dalam satu kelas banyak gaya belajar. Ada yang audio, ada yang visual, dan audio visual seperti itu. Dalam worksheet ini bisa disajikan satu template materi yang berisi macam-macam pilihan. Misal kita bisa memasukkan PPT, nanti dimasukkan PPT-nya saja, jadi siswa bisa ngeklik PPT jika dia suka membaca dan juga melihat gambar. Yang pilihan kedua yaitu ada link materi. Apabila ada siswa yang kurang minat dengan bentuk audio, dia lebih suka membaca, bisa menggunakan link materi yang nanti bisa dibaca-baca. Selanjutnya ada juga pilihan video. Nanti kita bisa memasukkan video-video YouTube, itu kita tinggal copy paste saja linknya di template yang sudah kita buat. Jadi nanti siswa bisa memilih salah satu di antara ketiga ini. Bisa PPT, bisa link materi, dan juga video, tergantung mereka suka yang mana. Nah, ini bisa untuk mengatasi masalah-masalah gaya belajar yang ada di kelas. Jadi, beberapa gaya belajar bisa disatukan memakai live worksheet ini. Tidak hanya materi saja, dalam live worksheet ini kita juga dapat membuat LKPD untuk siswa yang lebih menarik, yaitu dengan template yang kita buat di live worksheet. Nah, seperti ini. Jadi tidak melulu hanya menggunakan kertas kosong atau HVS kosong seperti itu. Kita bisa mengkreasikan berbagai macam LKPD. Seperti ini ya. Singkat saja kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. Nah, aplikasi ini namanya AnyFlip. Jadi seperti buku elektronik seperti itu. Seperti aplikasi sebelumnya, sebelum masuk AnyFlip ini, kita juga diwajibkan untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, dalam AnyFlip, kita bisa memasukkan buku atau PPT. Jadi terserah mau buku boleh, PPT boleh. Nah, ini itu untuk mengantisipasi siswa-siswa yang sering ketinggalan buku. Ada juga siswa yang memang sengaja meninggalkan buku di rumah. Nah, ini kita sebagai guru bisa juga menggunakan AnyFlip untuk mengatasi hal tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi siswa tidak bisa membaca atau tidak bisa mengerjakan tugas akibat dari buku yang tertinggal. Karena di AnyFlip ini kita bisa memasukkan buku, misal bahan ajar atau buku bahasa Indonesia. Selain itu kita juga bisa memasukkan PPT. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti buku elektronik. Bisa dibalik-balik ya. Kalau untuk buku ya sama seperti ini tampilannya. Hanya lebih banyak halamannya saja. Oke, kita lanjut setelah ada live worksheet tadi, terus ini AnyFlip. Selanjutnya ada aplikasi AR. Nah, ini aplikasi AR menggunakan cari saja di Google Assemble.
loading. Nah, aplikasi ini seperti sebelumnya itu aku tapi kreativitas guru yang diuji. Jadi seberapa baik kreatif AR ini bisa dibuat untuk PPT yang lebih kreatif ya, itu kan ini bisa cowok bisa cewek ya. Kebetulan kemarin milih cowok. Terus tumbuhan, tidak harus tumbuhan, ini juga bisa hewan dan lain sebagainya. Nah, PPT-nya ditaruh mana? PPT-nya ditaruh sini. Nah, ini adalah teks berita. Yang saya masukkan itu teks berita. Seperti ini ya, teman-teman. Karena saya menyukai tumbuh-tumbuhan, jadi yang saya masukkan hanya rumput dan tumbuhan, ditambah ada sosok bapak atau bebatuan dan lain sebagainya, bisa. Nanti bisa dicari di aplikasinya pada saat pembuatan. Jadi ini benar-benar untuk menguji gurunya. Nah, ini gunanya untuk menambah motivasi belajar siswa. Jadi siswa kan makin penasaran, kok unik ya PPT-nya ya, beda sama yang lain. Ini seperti yang terakhir ini ada pagar-pagarnya. Ini sebenarnya ada berbagai macam gambar pagar ya. Jadi kita bisa milih. Seperti itu. Oke, sudah AR, kita lanjut ke VR. Ya. Untuk aplikasi VR ini sebenarnya hampir sama dengan AR tadi. Bedanya kalau AR itu kita lebih kreatif untuk memadukan, mau dimasukkan gambar orang atau gambar hewan dan lain sebagainya. Tapi sama, AR sama VR itu kita bisa isi PPT. Nah, sebelum kita membuat AR ataupun VR ini, kita diwajibkan untuk membuat PPT-nya terlebih dahulu. Jadi kita siapkan materi dan juga PPT-nya terlebih dahulu, baru kita masukkan ke aplikasi AR dan VR ini. Nah, ini yang VR. Yang VR itu PPT kita membuat akunnya terlebih dahulu. Setelah membuat akun, tadi kan kita sudah menyiapkan PPT. Nah, PPT-nya itu dipotong-potong jadi satu, dipotong-potong per slide-nya. Itu bisa menggunakan ini ya, aplikasi di Google. Jadi dipotong-potong per slide-nya, bukan di screenshot. Kalau screenshot nanti kelamaan. Dipotong-potong per slide, terus dimasukkan satu-satu. Nah, ini yang belakang ini sebagai background ini adalah panorama. Nah, panoramanya ini kita bisa memfoto sendiri, membuat foto sendiri, atau kita juga bisa mengambil gambar di Google. Jadi ini terserah mau gambar gunung, mau gambar pantai, hutan, air terjun, dan lain sebagainya. Itu terserah. Jadi bedanya dengan AR tadi, kalau yang AR itu kita membuat PPT-nya disambit dengan partikel-partikel kecil ya, dia dimasukkan partikel-partikel kecil kayak gambar guru, terus ada tumbuh-tumbuhan, jadi kita masukinya satu-satu. Sedangkan kalau VR ini kita lebih gampang, yaitu memakai panorama. Sudah ya teman-teman, ini untuk VR-nya. Untuk materinya terserah kalian mau menggunakan materi apa pada pembelajaran. Ini tentunya akan menambah minat siswa untuk melihat dan agar tidak
tadi sebenarnya. Selanjutnya, tadi kan sudah 4 ya, worksheet sudah, AnyFlip sudah, AR sudah, VR sudah. Yang terakhir itu adalah video. Pada kegiatan akademik minggu terakhir itu ada pembuatan video. Nah, saya menggunakan seperti ini ya teman-teman, contoh hasil editan dari Capcut ini sebenarnya lumayan gampang mengedit menggunakan Capcut, dan ini juga gratis, tidak bayar. Di sini kita bisa memasukkan subtitle, jadi misal suara kita tidak terlalu jelas, nanti bisa ditambahkan subtitle otomatis. Jadi ini tadi ada subtitlenya ya. Ini ada cara masukkan subtitle, kita juga bisa seperti di TV-TV itu mau dikasih keterangan itu juga bisa, atau mau keterangan bahwa ini merupakan praktik micro teaching seperti itu. Tidak hanya itu, kita juga bisa menambahkan partikel-partikel lain seperti gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah sekali mengedit video menggunakan Capcut ini. Semua ada hasil dari kerja saya, sudah saya presentasikan satu persatu. Dari Mbak Nevia juga sudah mempresentasikan satu persatu, dan juga Mbak Yuni tadi, meskipun kami sedikit terkendala sinyal jadi terputus-putus. Nah, pada pertemuan sepertinya ini, mohon maaf, sepertinya ini terkendala sinyal di laptop saya, jadi halaman kurang merespon. Gimana Mbak Yuni, Mbak Nevia, ada tambahan lain atau sudah cukup presentasi pada malam hari ini? Ya cukup, Mbak. Oke, kalau sudah cukup, kalau sudah cukup, terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah semua sudah kita presentasikan dengan baik. Kita sudah melaksanakan kegiatan akademik dari awal sampai akhir dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi manfaat di kemudian hari. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.